Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Keragaman pemikiran dan keyakinan dalam kehidupan merupakan sunnatullah yang tidak dapat terhindarkan. Manusia kemudian diberi sekian pilihan untuk menyikapinya. Apakah akan menerimanya sebagai anugerah ilahi atau mencelanya sebagai sesuatu yang berbeda? Terlebih dalam konteks realitas bangsa Indonesia yang sejak dari awal lahir dari berkat kesadaran keberagaman. Menyambut berkah keberagaman ini, intelektual besar Indonesia Nurcholish Madjid menawarkan prinsip yang populer yang disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memegang asas toleransi dan pluralitas sebagai prinsip utama dalam peradaban. Berikut adalah 3 pilar agar keragaman di Indonesia senantiasa terjaga dengan berpayung pada prinsip masyarakat madani tersebut. Pertama, kesadaran akan kerukunan hidup antar umat beragama. Saat ini diskursus Islam seringkali terfokus pada persoalan teologis, sehingga cenderung melupakan aspek-aspek kemanusiaan. Memberikan kebebasan untuk menjalankan ritual keagamannya kepada penganut ajaran agama lain juga bagian dari ajaran kemanusiaan Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bahkan melarang umatnya mencaci maki sesembahan atau Tuhan pemeluk agama lain. Untuk memastikan semua umat beragama di Indonesia bisa menjalankan hak-haknya dengan baik, maka kesadaran akan urgensi kerukunan ini harus ada dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Toleransi merupakan salah satu elemen paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Secara konkret misalnya, jika ada yang tertimpa musibah, kita tidak perlu mempertentangkan si A beragama apa, dari keturunan siapa, warga mana, dan lain-lain. Yang terpenting adalah bahwa si A memang membutuhkan pertolongan, dan menolong sesama merupakan bentuk aplikasi dari perbuatan baik yang diajarkan oleh semua agama di dunia ini. Sehingga kerukunan akan terjaga dan masyarakat tidak terkotak-kotak oleh sentimen primordial tertentu. Kedua, adalah kebebasan beragama bagi setiap umat beragama. Al-Quran secara eksplisit menjelaskan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ayat di atas turun ketika ada salah seorang ayah memaksa anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun sang anak enggan untuk mengikuti perintah ayahnya tersebut. Pesan yang dapat diambil berkaitan dengan konteks turunnya ayat tersebut ialah memaksakan untuk memeluk agama tertentu kepada anggota keluarganya saja tidak diperbolehkan, apalagi pemaksaan tersebut dialamatkan kepada orang lain yang notabene-nya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Alasan dibalik larangan tersebut dijelaskan pada frasa telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah, sehingga tidak perlu lagi memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti jalan kebenaran yang segitu jelas. Jika Islam mengatur kebebasan berkeyakinan ini dalam Al-Quran, maka pemerintah Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, rumusan pasal 29 ayat 2 yang menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketiga, adalah meminimalisir klaim kebenaran absolut. Pola pikir manusia yang dinamis karena akan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan lingkungan di sekitarnya. Terdapat ada giung dalam kajian tafsir bahwa banyaknya tafsir atas teks agama itu adalah sebanyak jumlah manusia yang hidup sampai hari kiamat. Umat beragama boleh saja menganggap tafsirnya benar, tetapi jangan sampai ia lalu bersikap absolutis.
Ketika suatu kelompok merasa memiliki kebenaran yang absolut, mereka cenderung menganggap kelompok lain sebagai pihak yang salah, sesat, atau bahkan sebagai ancaman yang harus ditumpas. Dengan dalih melindungi kebenaran, seseorang bisa bersikap sewenang-wenang terhadap sesama, sehingga rentan mengancam persatuan bangsa. Asas pluralitas dalam prinsip masyarakat madani dapat meredam absolutisme yang berangkat dari kutub ekstrim keagamaan itu. Prinsip beragama yang moderat dapat membawa umat Islam menuju jalan tengah yang menghargai keragaman tafsir, tidak terjebak pada sikap ekstrim dan fanatis di dalam beragama. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.